dibuka aja, nggak apa-apa dibuka. Dibuka plastiknya. Pas belum? Nih, Bang ada belum? Satu. Bawa kardusnya ke sini. Bawa kardusnya. Dibuka masih segel, jangan kaleng-kaleng ini ngasihnya. Ini saya sengaja ngasih yang terjemahan supaya yang haid itu juga bisa megang. Tapi yang head jangan niat buat baca Quran. Yang head itu niatnya niat zikir, baca Qurannya untuk zikir. Tapi kalau niat lagi head baca Quran, haram. Bukannya dapat pahala, tapi malahan dapat dosa. Sebelum saya ngejelasin apa maksudnya daripada saya ngasih Al-Quran, kadang orang ini bingung, yang cewek terutama, yang cowok juga sebagai imam, kepala keluarga. Orang yang haid, wanita yang haid, yang haram untuk menyentuh atau memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran itu apabila Al-Qurannya adalah sebuah Al-Quran yang murni betul-betul Al-Quran, yang murni betul-betul Al-Quran. Tapi kalau kalian yang cewek walaupun sedang haid membawa tafsirul Quran, tafsir Al-Quran, atau membawa Al-Quran terjemah, yang kita yakinin bahwa kalimat terjemahnya, huruf yang selain Arabnya lebih banyak daripada huruf Arabnya, maka itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Saya yakin Al-Quran terjemah itu lebih banyak Indonesianya daripada huruf Al-Quran murninya. Makanya wanita yang sedang haid kalau menyentuh, membawa dan memegang Al-Quran terjemah nggak masalah. Kalau kita yakin adanya terjemahannya lebih banyak daripada huruf Al-Qurannya, kalau kita yakin itu, atau membawa tafsir Quran, ada Al-Quran tafsirnya tapi bukan Al-Qurannya, nggak apa-apa juga. Yang nggak boleh itu betul-betul Al-Quran murni, bukan tafsir Quran, bukan terjematul Quran, betul-betul Al-Quran murni. Makanya setiap di pinggiran Al-Quran rata-rata ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Memang betul Al-Quran itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dibawa, tidak bisa dipegang kecuali sama orang-orang yang lagi suci. Kalau orang yang lagi kotor, yang lagi dalam keadaan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, haram megangnya. Bawa juga haram. Saya kantongin tak dibawa, haram. Menyentuh, membawa, itu enggak boleh. Kalau kita dalam keadaan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau kita pengen nolong Al-Quran, nolong mushaf, ada lembaran Al-Quran jatuh, kita nggak punya wudhu, darurat ini. Kalau ini Al-Quran saya diemin, takut keinjek orang. Kalau ini Al-Quran saya diemin, takutnya malah terbang-terbang kemana-mana. Orang nggak tahu, saya yang tahu, bukan saya selamatin, saya diemin terbang kemana-mana. Akhirnya
nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Demi memuliakan Al-Quran, ambil walaupun kita nggak punya wudhu, cium, taruh di tempat yang paling atas. Taruh di tempat yang paling atas, yang paling mulia. Kira-kira jelas tidak ya? Masalah Al-Quran orang yang haid, atau orang yang lagi datang bulan, atau orang yang nifas. Ini kadang orang banyak bingung. Pengen baca Quran nggak boleh, pengen megang Quran nggak boleh. Kenapa? Lagi haid. Asal ada Quran langsung haid. Kan bahaya ya. Asal ada Quran langsung haid. Imamnya juga suaminya, oh dia lagi haid, oh dia lagi haid. Nggak bisa. Kasih Quran terjemah. Nih baca nggak apa-apa. Tapi bacanya neng, walaupun itu terjemah boleh kalian pegang, sentuh, bawa, nggak apa-apa. Bacanya niat bukan untuk baca Quran. Kalau yang lagi hadas besar, ini yang hadas besar. Kalau yang hadas kecil mah timbang wudhu, udah baca niat baca Quran. Yang hadas besar, terutama haid. Kalau yang lagi junub masih hadas besar baik, emang orangnya jorok kalau mandi. Hadas besar haid yang perlu waktu berhari-hari. Niatnya jangan niat baca Quran, niat zikir. Saya niat membuka Al-Quran bukan untuk niat membaca Al-Quran, niat berzikir dengan Al-Quran. Jelas? Jelas? Itu saya kasih, coba kalian buka surat An-Naba. Coba. Surat An-Naba. Kagak ngerti lagi nyarinya. Surat An-Naba, Amma Yatasa'alun, juz 30. Yang nggak ngerti nggak apa-apa. Kita di sini belajar. Nggak usah malu-malu. Kita kumpul di sini belajar. Gak perlu malu-malu, biar bisa. Surat An-Naba, juri apal tuh halamannya 5. Halaman berapa? 582. Kalau yang susah nyarinya kecil-kecil, cari halaman 582. Amma yatasa'alun. 0 gede tapi 0 kalau kata Indonesia. 82. Cari mana kagak ada 882, enggak 86 tuh ataunya. Balik 582. Jadi gini saudara, saya kasih nih Al-Quran satu-satu. Terserah ente mau bawa pulang nggak apa-apa. Ente mau tinggal di sini takutnya dibawa, wudhu lepas, apa Al-Quran jatuh takut taruh sini lagi nggak apa-apa. Ini saya kasih Al-Quran satu-satu. Saya perhatiin kok, bukan cuma seminggu 2 minggu, berbulan-bulan, dan bukan cuma di sini, di tempat-tempat lain. Kalau habis maulid kita ngomong orang kagak perhatiin. Nah, makanya saya kasih Quran. Cara metode pengajiannya malam Rabu, tapi ini masih dikaji, saya belum laporan juga sama Pak Ketua. Saya kalau ada apa-apa, saya hormatin organisasi. Hadroh pasti saya kasih ke Baris, majelis urusannya saya kasih ke Bang Imron. Saya nggak mau ngambil tindakan sendiri, kalau emang disetujuin ya kita jalan bareng-bareng nanti. Saya kasih Al-Quran. 1, majelis sholawat udah banyak bener. Habis sholawatan, ustadznya ngomong kagak diperhatiin. Al-Qurannya lepas. Seminggu kadang orang kagak kena Quran. Seminggu orang kagak kena Quran. Makanya di sini saya ajak megang Al-Quran. Al-Qurannya baru-baru lagi. Itu Al-Quran satunya 60. Berapa banyak? Pakai kas majelis ini, Riz. Oh iya, banyak kasnya majelis. Gaib. Tanggol kan gak ada yang bayar. Coba kayak Habib Alwi, mulutnya tajam. Ayo yang gak nanggok, yang gak masukin tanggokan, bannya bocor. Wah,
nyata lagi enak ya. Tanggokan yang 5.000 pulangnya keserap. Wah, enak. Cuman mulut saya nggak tajam. Dikasih biar baca minimal 1 minggu ketemu Al-Quran walaupun 5 ayat. Saya nggak ngajak apa ya tasawuf itu langsung kita bahas bareng-bareng semuanya, enggak saya bahas begitu. Saya rasa benar orang udah megang Quran bener, Al-Quran bersih-bersih. Al-Quran ya Allah kulitnya udah gak ada, lagi dibawa-bawa aja. Pinggirannya udah iler mulu, udah hitam dekil coklat, dibawa-bawa. Tapi kalau buku sekolah tiap tahun ganti, Al-Quran gak diganti-ganti. Sampai titik yang namanya tak jadi ba, rita sampai jadi nun, hilang atuh titiknya. Ya Allah, Al-Quran ini putih-putih, bersih-bersih, mudah-mudahan mencerminkan hati kita juga suci bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti saya baca, kamu juga baca, gantian, jangan bareng-bareng, serabutan. Saya baca, kamu baca, enggak semuanya. Di sini saya mencatat, nanti juga saya terangkan, kita hanya mencatat baca dari ayat 1 sampai ayat 16 aja. Nanti dari ayat 17 sampai ayat 30 itu pembahasannya lain. Dari 31 sampai 36 itu pembahasannya lain. Dari 36 sampai 40 itu juga lain. Selesai surat An-Naba. Satu surat 1 bulan sudah. Luar biasa. Al-Quran itu nggak satu surat menceritakan satu itu doang, tidak. Lah kalau Al-Baqarah ceritanya sapi betina 380 ayat lebih tentang sapi betina lah, repot. Satu surat nggak menceritakan itu aja. Di sini saya bagi-bagi malam ini dari ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama kita baca, sama-sama kita perhatikan. Setelah kita baca 1 sampai 16, ganti-gantian sudah selesai. Nanti yang baca terjemahnya antum-antum semua. Ayo baca dari ayat 1 sampai ayat 2. Tergantung perintah saya biar ketemu titik komanya. Karena Al-Quran, bahasa Al-Quran itu juga ada titik dan koma. Ada tanda tanya, ada tanda seru. Jangan main baca Quran serosot aja, jadi Wahabi lu. Kagak ketemu titik komanya. Baca Quran mahan langsung begitu-gitu aja, serosot aja. Enggak bisa. Ya. Ayo sama-sama. Saya jadi ntar metode setiap malam Rabu ya begini. Saya pengen tuh begitu. Lalu yang cewek bawa Al-Quran enak, jadi kota santri, suasana di kota santri kan gitu. Bawa kitab dan mengaji kan gitu enak. Dari rumah bawa kitab Al-Quran, ngaji bareng-bareng di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya satu ayat, gak usah banyak-banyak. Amma yatasaalun. Ayo. Bismillah dong. Iya, nggak usah dibilangin. Bismillah dong. Ya. Dan dulu tentang Bismillah udah dijelasin. Setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan Bismillah, fahuwa abtar, maka perkara itu cacat, nggak sempurna, masih ada celahnya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Coba nih, pertama ngaji kasih ke Pak Ketua Bang Imron, baca terjemahnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang jelas, yang tegas. Kan tegas kalau gitu. Makna artinya terjemahannya itu kan ada di bawahnya ya. Ada itu dibaca. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Simpan nih di situ. Amma yatasaalun artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Perhatiin baik-baik. Surat An-Naba wahia ihdai wa arba'una ayah. Ini ada yang bilang 40, ada yang bilang 41 ayat. Surat ini dikenal dengan sebutan surat An-Naba, atau biasa kita sebut dengan sebutan surat Amma Yatasaalun. Nggak ada salahnya nyebut surat Amma Yatasaalun atau An-Naba sama. Ada yang nyebut wasuratu Amma, surat Amma. Amma Yatasaalun bisa disebut An-Naba, surat Amma atau surat Amma Yatasaalun. Biasa kita kenal dengan yang ketiga biasanya, Amma Yatasaalun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka ini bertanya? Anin naba'il azim, tentang perkara atau cerita yang agung.
cerita yang besar. Apa cerita yang besar? Apa perkara yang besar itu? Di sini dalam asbabun nuzulnya bahwa surat An-Naba ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru diutus menjadi rasul. Di umur ke-40 Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan diangkat menjadi nabi. Tatkala Rasulullah ini menjadi nabi, banyak orang-orang kafir Quraisy bertanya-tanya. Banyak orang-orang kafir Quraisy ini menanyakan tentang suatu perkara yang begitu amat agung kepada Nabi Muhammad. Di kumpulan kafir Quraisy waktu itu berdebat, kenapa Muhammad ini dijadikan nabi? Untuk apa Nabi Muhammad ini diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul? Untuk apa? Membawa apa dia? Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Anin nabail azim." Rasulullah itu membawa cerita yang agung, membawa perkara risalah yang agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang tadi saya bilang orang-orang kafir Quraisy banyak berdebat, kenapa Nabi Muhammad ini diutus? Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Mereka saling bertanya, yatasaalun, saling bertanya dia. Si A nanya sama si B, kenapa sih itu Nabi Muhammad diutus? Si B nanya ke si C, terus pada bertanya-tanya mereka. Kala saya hadamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Apa kata Allah? Kalau antum memaham dari ayatnya doang, nggak mau pakai tafsir, bingung ente. Apa maksudnya? Kalau saya hadamun, tidak, sekali-kali tidak. Nanti mereka bakal tahu apa maksudnya. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla saya'lamun, bahwasanya ketika nanti orang-orang ini pada meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masih belum memeluk agama Islam, mereka nanti bakal tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka bakal tahu siksaan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa. Siksaan bagi orang-orang munafik ini apa? Siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad apa? Makanya kala saya lamun, nanti mereka tahunya nanti. Diajak sama Nabi Muhammad buat masuk Islam kagak mau. Nabi Muhammad berdakwah ditimpukin, Nabi Muhammad berdakwah dicaci maki, dicela, dihina, diusir keluar kampung halaman, hijrah ke kota Madinah, diusir. Nabi Muhammad SAW kagak mau dia diajak masuk Islam, gak mau yang namanya dia ini diajak untuk memeluk agama Islam. Kata Allah, biarin kalau dia kagak mau. Kala saya'lamun, biarin kalau dia tidak mau, nanti dia bakalan tahu. Ayat yang kelima, tsumma kalla saya'lamun. Dua kali Allah bilang kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Begini Bang, sebelum saya ceritakan atau saya jelaskan lebih dalamnya, biar cepat mengerti begini. Yang cewek, yang cowok, tolong perhatikan begini. Kamu punya adik kamu lagi main di jalan raya. Kamu bilang, jangan main di jalan raya, nanti kamu ketabrak, nanti kamu keserempet, nanti kamu jatuh, banyak kendaraan lalu lalang, jangan main di situ. Peringatan satu nih. Adanya nggak mau ngikutin, adanya nggak mau dengerin, tetap main aja. Kira-kira adanya udah pengen ketabrak, adanya udah pengen keserempet,
Kita beri peringatan yang kedua. Pertanyaan saya, peringatan yang kedua suaranya lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang pertama? Lebih tinggi, Mas. Gua bilangin jangan main di pinggir jalan. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Allah bilang, Nabi Muhammad sudah mengajarkan sama mereka, diutus Nabi Muhammad, nggak mau beriman, nggak mau dia masuk Islam. Kata Allah, biarin, nanti dia bakalan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, biarin, kata Allah, nanti dia bakal tahu sendiri. Nanti dia bakalan tahu sendiri siksaan apa yang akan mereka dapatkan di hari kiamat dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah udah tegas ini. Orang yang kagak mau iman, orang yang kagak mau sama agama Islam, orang yang kagak mau sama tuntunan Nabi, enggak iman sama Nabi, orang yang selalu menolak ajaran Nabi, jauh daripada sunnah Nabi, orang yang munafik, orang yang selalu bermuka dua di hadapan Nabi. Kata Allah apa? Nanti mereka bakalan tahu siksaannya apa di akhirat. Bukan sekali Allah bilang, nanti juga bakal tahu. Dua kali Allah memperingatkan kepada orang-orang macam ini. Ya. Jadi surat An-Naba itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang namanya Rasul ini diutus. Orang-orang kafir ini pada bingung, ngapain ini Nabi diutus? Untuk apa Nabi diutus? Ada perkara yang agung, ada perkara yang besar yang pengen Allah ceritakan dalam surat ini. Apa berita dan juga informasi cerita agungnya, nabail azimnya ini apa? Perkara besarnya ini apa? Nanti terus ikutin surat An-Naba, kita bakal tahu cerita agung apa yang bakalan Allah berikan kepada umat muslim, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anin nabail azim, kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Lanjut ayat 6 sampai ayat ke 10 aja. Baca sama Bang Jirun. Ayo Run. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salom, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Salom. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Jangan cepet-cepet dong, pelan-pelan dong. Gimana? Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Allah memberitahukan kepada kita, alam naj'alil arda mihada. Bukankah sekali-kali, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Diampar bumi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Biar kita manusia diciptakan sama Allah, jalan kagak oleng. Jalannya ini seimbang. Allah hamparkan ini semua bumi untuk kita, fasilitas kita. Allah nggak minta, kita nggak perlu minta sama Allah, ya Allah, ntar kalau jadiin bumi lurusin aja ya, jangan miring, susah jalannya ya Rob. Kita nggak pesen sama Allah. Allah tahu kebutuhan kita. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku telah menjadikan bumi ini hamparan? Berbicara masalah bumi, inna baina samai wal ard sihaban latifan wa fawqahu tuyurun baydun ru'usuha karu'usil khair walaha dawaibun kawaibin nisa walaha ajnihatun tawalun walaysa laha fis samai malja'un wala fil ardi ma'wa wa innaha tabyaddu wa tafrajju 'ala sahab fil hawa
wa takiru 'ala sahabi kama takiru tuyur 'ala al-ma. Ada bumi, ada langit. Allah ciptakan bumi hamparan. Di atasnya ada langit. Antara langit dan bumi Allah ciptain burung. Allah ciptain burung. Ada yang namanya awan latif, sihabun latif, awan yang lembut. Saya kagak tahu, Bang Imran mungkin yang tahu awan kira-kira keras apa lembut dan suka naik gunung. Kalau awan itu keras naik gunung, kita ada di atas awan kan fotonya udah kayak jedot pelakon nanti kita. Lembut awan itu. Di atasnya ini ada burung warna putih. Yang kepalanya ini kayak kepala kuda. Ini burung. Ini burung kan kepala kayak kepala kuda. Dia itu punya rambut kayak rambut perempuan. Palanya pala kuda, rambutnya rambut perempuan. Dia punya sayap panjang, gede, lebar, luas. Walaysa laha fis sama'i malja'un. Sampai-sampai yang namanya ini burung nih, Allah ciptain satu makhluknya nih burung, putih, cantik, mukanya kayak kuda, rambutnya kayak wanita, punya sayap yang besar, punya sayap yang luas. Sampai-sampai kagak punya tempat dia di langit sih. Nggak punya tempat mengungsi. Walau fil ardi ma'wa, di bumi juga nggak punya tempat. Akhirnya dia ngawang gitu. Pengen diem di bumi kagak bisa, pengen diem di langit kagak bisa, kegedean ya. Wa innaha tabyaddu wa tafajju ala sahabi fil hawa. Akhirnya dia cuma ngawang doang. Dan cuman ini burung kagak ada yang ngelihat. Allah rahasiakan ini burung. Kalau Allah lihat, wah, kagak ada yang bisa untuk memburunya. Nggak ada pemburu dapat ini burung, kagak ada. Dari saking gedenya ini burung. Wa takiru 'ala sahab kama takiru tuyur 'ala al-ma. Dia ini diamnya di langit, di awan ini. Antara bumi sama langit ada awan, di awan ini ada burung sebenarnya. Sebagaimana burung biasanya tetap di air. Biasanya ada burung gamok, kalau pengen nyari makan di air, ya begitu tuh burungnya tuh. Di atas langit ini. Indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk fungsi dan juga tugasnya kagak tahu saya suruh ngapain ini burung. Namanya habl. Nama burungnya habl. Al-musamma bil habl. Luar biasa. Namanya siapa? Habl. Kalau punya anak namanya habl, keren. Namanya siapa? Kayak kuda. Anak kayak kuda. Makanya jangan ngambil dari kudanya, ngambilnya itu dari apa? Keindahannya, ngambil dari kudanya. Bumi ini kan ada bumi Hindia, ada bumi Persia dulu kan, ada bumi Samarkandi Spanyol, ada lagi apa sih namanya, Samarmar, bumi Samarmar ini kalau bahasa Islam itu Samarmar. Ada 7 lapis bumi, ada 7 lapis bumi. Setiap lapisan ini Allah ciptain makhluk masing-masing bentuknya. Kita ini di bumi yang kedua, kita ini di atas ya. Bentuknya kayak kita. Yang cewek sama cowok bedanya cuma di kelamin. Mata ya sama, kuping ya sama. Kalau masalah kutil beda ya. Cewek punya kutil, kita gak punya beda. Sama kita, ada rambut,
ada giginya, mulutnya tuh ada bibir ada 2, hidungnya 1, lubangnya 2, ada kuping. Ini makhluk di atas dunia yang paling atasnya kita. Begini bentuk, punya 2 kaki, jarinya 5, punya tangan, jarinya 5, kayak kita. Di bumi yang kedua, innal arda athamiyah takhruju minha ar-rih sakanuha umamun yuqalu lahum at-tamas, namanya Thomas. Di bumi yang kedua ini, kalau kita kan di bumi pertama namanya insan, manusia. Yang kedua apa namanya? Thomas. Wa ta'amuha min luhumihim. Dia kalau makan dagingnya sendiri ini Thomas. Udah kayak aplikasi Thomas itu. Tom and Jerry. Thomas ini kalau makan dagingnya sendiri. Wa syarabuhum min dima'ihim, dia kalau minum pakai darahnya sendiri. Itu Thomas. Wa tabaqatu ats-tsalitsah sakanuha umamun wujuhum ka wujuhi bani Adam. Itu dia kedua. Masih sama kayak kita yang bumi kedua. Cuman bedanya apa? Wataknya doang beda. Makannya kalau kita nasi, minumnya air. Kalau dia makan daging sendiri, minum darah sendiri. Thomas. Di bumi yang ketiga bukan kosong, ada lagi Allah nyiptain di bumi ketiga. Bagaimana bentuk mukanya? Lebih seram lagi. Wajahnya ini kayak wajah kita, mukanya muka orang, mulutnya mulut anjing. Wafahir kalkilat, harusnya nyebut anjing. Wah, Ustaz kasar bener nyebut anjing. Lo bahasa kita kilap. Kilap bukan petir, Betawi kilap sama petir. Oh, ada kilap, petir, lalu kilap, Arab anjing. Wa aydiyahum ka aydi bani Adam, wa arjuluhum ka arjulil baqar, wa adanuhum ka adanil baqar, wa ala abdanihim syahrun ka sawfil ghanam. Muka kayak kita, ini yang ketiga. Yang keberapa? Ketiga. Yang kedua apa? Kayak kita, Thomas. Sekarang yang ketiga. Muka kayak kita, tangannya kayak, mulutnya kayak mulut anjing, tangannya kayak tangan kita, kakinya kayak kaki sapi, kupingnya kayak kuping sapi, badannya punya badan kayak domba. Lu kalau nemu orang macam ini kagak bakal ketemu juga, karena ini penghuni langit bumi ketiga. Naik ke bumi pertama aneh. Lu juga kalau masuk ke bumi ketiga juga aneh. Siapa ini nih? Bukan bangsa kita ini. Serem. Wa huwa lahum, yang mana bulu-bulu itu thiyabun, dijadikan sebagai pakaian. Wa yuqalu anna lailana naharuhum wa naharuhum lailuna. Perhatikan baik-baik. Kehidupan di langit yang ketiga. Kalau kita malam di sana siang. Kalau kita siang di sana malam. Allah nyiptain satu bumi, ada 2 alam masih. Satu bumi ada 2 alam. Berbeda-beda jenis. Beda-beda kategori, beda-beda watak. Luar biasa, dan saking maha besarnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala masih di bumi, belum penduduk langit sudah. Waktu Arabia, sekarang bumi yang keberapa? Keempat. Di situ ada juga yang diemin. Al-Hilham, namanya Al-Hilham. Walaysa lahu a'yun wala aqdam, enggak punya mata, enggak punya kaki. Bal lahum ajnihatun masalu ajnihatil qitab, enggak punya mata, enggak punya kaki, punya sayap. Ya, sayapnya ini kayak sayap burung perkutut. Tahu burung perkutut? Sayapnya kayak burung perkutut, enggak punya mata, enggak punya kaki, punya sayap kayak sayapnya burung perkutut. Menghuni langit keempat, begitu tuh modelnya, begitu macam-macam. Kita masuk ke langit keempat aneh, makhluk
bumi keempat masuk ke bumi pertama, aneh juga. Sama-sama aneh, punya kepribadian masing-masing. Sekarang yang keberapa? 5. Ada juga namanya al-khosnu, khosan. Tadi yang kelima, yang keempat namanya hilham, yang kelima khosan. Khosan ini bagaimana? Wahum ka'amtalil bighal, kayak keledai nih, makhluk yang menempati bumi nomor 5 kayak keledai, kayak kuda kecilan dikit. Walahum adnabun, dia itu mempunyai walahum adnabun kullu dhanbin nahu 300 dhira'. Dia itu mempunyai adnab ini buntut, yang buntutnya ini panjangnya 300 dhira'. 1 dhira' itu 3 langkah orang Afrika. 1 dhira' ukurannya orang Afrika. Kalau orang Indonesia kecil langkahnya, apalagi belum makan kayak toilet, kayak kagak kuat melangkah. Orang Afrika besar, gede, tinggi, 1 dhira' 3 langkah. Ini buntutnya 300 dhira'. Penghuni bumi nomor 6 ya, 5 berapa? 5. Kayak keledai tapi buntutnya panjang. Wa fi hadhil ard hayyatun ka'amsalin nakhli at-tawal wa lahum anyabun mithlul jamal. Bukan cuma 1 penduduknya di situ, ada lagi satunya ular. Ular ini dia kayak pohon korma bentuknya, panjang, dan dia punya taring. Pohon korma tahu? Besisik artinya ini ular. Langit, bumi yang kelima. Ini kagak ada di pelajaran di sekolahan. Di pelajaran cuma ada di pesantren-pesantren. Mahal nih ilmu. Yang kelima, ada kuda kecil, buntutnya panjang, ada ular kayak pohon korma, besisik, betaring, kobra mah kecil. Yang keenam, umamun yuqalu lahu al-hasum. Yang keenam ini namanya al-hasum. Siapa itu al-hasum? Wahum saudul abdan. Gue jari nih kayaknya. Saudul abdan, kulitnya hitam. Jangan-jangan dia makhluk bumi ke-6. Punya kekuatan super saya, naik ke bumi nomor 1. Yang ke-6 ini serem. Badannya hitam, punya cakar, cakarnya ini kayak cakar serigala, badannya hitam, cakar kayak serigala. Ya. Wa yuqalu innallaha ta'ala yusallituhum ala Ya'juj wa Ma'juj hina yakhrujuna 'alan nas fatuhlikuhum. Nanti nih makhluk di bumi yang nomor 6 nih, yang kulitnya hitam, punya cakar, dia yang bakal ngalang-ngalangin Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di bumi. Dia perangin Ya'juj Ma'juj, setelah dia menguasai Ya'juj Ma'juj, dia yang bakal bikin kerusakan. Ini yang dinamakan Dabbatul Ard akhir zaman. Perhatiin, Dabbatul Ard akhir zaman itu nggak kayak Dabbatul Ard sebelum akhir zaman. Apa itu Dabbatul Ard? Dabbatul Ard ini hewan yang melata di bumi. Sapi, kagak ada sapi berakin musola, berakin masjid, kagak ada. Tapi ntar Dabbatul Ard di akhir zaman, ini dia keluar. Badannya hitam, cakarnya panjang, udah ngabisin Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj udah berakin musola, berakin masjid, jalanan tidak ada 1 jengkal pun yang terlihat kecuali telah ditutupi dengan kotoran Ya'juj Ma'juj. Gak bisa kita ibadah, gak bisa kita sholat, gak ada tempat suci di dunia ini. Makanya fitnah akhir zaman Ya'juj Ma'juj.
Sekarang ibadah masih enak, musola masih bersih, cakep-cakep, direnov semua, airnya bersih, nggak ada yang asin. Ntar kalau daya angin maju keluar, kangen sama pemandangan yang begini. Kalau ketemu, kalau anak mendingan kagak ketemu, mati duluan biarin deh. Ketemu model macam begini, serem. Yang ketujuh, maskanu iblis al-la'in wa junudi minal bardah asyayatin. Iblis itu di bumi yang ketujuh. Paling bawahnya bumi itu iblis tempatnya. Makanya Allah kalau dibilang bukan iblis lu, akhlak lu. Wah, berarti kita punya akhlak makhluk muka bumi pertama, watak bumi ketujuh. Panas. Di bawah bumi ketujuh ada yang namanya kebo. Tanduknya 40. Dunia itu di ujung tanduk kebo. Di bawah kebo ada ikan. Ini yang dinamakan ikan nun. Bukan nun itu, namanya ikan nun. Gede. Yang ngasih makan malaikat. Makannya sehari 2 kali. Sekali makan, seluruh ikan yang ada di alam muka bumi ini itu 1 kali makannya ikan nun. Makanya yang nyariin ikan malaikat. Kalau bapaknya Ardi nelayan ngasih makan ikan nun dicaplok sama perahu-perahuannya. Nelayan Indonesia ngasih makan ikan nun. Nggak ada secinta-cintanya sama predator, kagak ada yang nyari ikan nun gitu. Miara gabus toman aja ngasih makannya kurang-kurang gitu. Kebonya ini sekali makan di atas ikan nun, sekali makan ini kebo sekali makan seluruh rumput yang ada di alam muka bumi ini, itu sekali makan kebo. Yang nyari rumput malaikat, lain sama kita. Ya Allah, sapi pengen Idul Adha aja pakai guru-guru, kagak kuat nyari rumput. Nyari rumput sedunia ini 1 kali makan sapi. Makanya kalau kata orang Betawi, kalau ada gempa, gempanya cuma sebentar, namanya lindu. Kata orang Betawi. Kata ulama, itu ikan nun lagi geser dikit. Ikan nun lagi gerak dikit. Di bawahnya kebo-kebonya goyang. Palanya goyang, dunia goyang. Loh, kira-kira jelas tidak? Alam naj'alil arda mihada. Allah ini nyiptain bumi dihampar dulu. Di bawah bumi ada bumi lagi, ada bumi. Wal jibali autada. Allah juga gunung-gunung sebagai pasak, sebagai paku. Dulu Allah nyiptain dunia ini, dihamparkan bumi, masih ada yang namanya zalzalah, goncang ganjing, bumi ini nggak netep. Akhirnya Allah nyiptain gunung, dipaku itu yang namanya bumi, pakai gunung, bukan paku bumi. Paku bumi bakal bangun apartemen, jadi lagon, semarekon. Kalau gunung ini buat maku alam dunia, dipaku. Di mana puncaknya gunung? Jabal Qaf, Gunung Qaf, sebuah tempat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nggak pernah orang ngelihat itu yang namanya gunung. Ciri-ciri daripada gunung Qaf, Bang Imran belum pernah naik ke Gunung Qaf. Gunung Iya, udah. Ya. Gunung Iya. Kalau Gunung Qaf belum pernah, nggak ada yang tahu Gunung Qaf. Gunung Qaf ini punya urat-urat. Jadi punya urat. Oh, Semeru. Meletus. Oh, urat yang mana nih Semeru? Oh, urat yang ini. Kalau pengen meletusin Allah itu konfirmasinya tuh ke Gunung Qaf. Urat lu yang sono, lu gotek dikit uratnya. Oh, nyamber kemana uratnya?
Oh, ke Semeru. Wah, Semeru yang meletus. Pusatnya di Gunung Kop. Dulu ini bumi ini goyang-goyang dipaku sama Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini goyang-goyang dipaku sama Allah Subhanahu wa taala pakai gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Enggak ada perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, enggak ada. Wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan. Ada orang nanya, ada orang sampai mati enggak nikah dia. Apakah enggak ada jodohnya? Kok enggak dinikahin sama Allah Subhanahu wa taala? Atau ada orang nyari jodoh susah banget, kagak nemu. Sampai umur 30, 40, 50, 60 susah nyari jodoh, enggak nikah. Lama jodoh. Kemana ini jodohnya? Atau jangan-jangan masuk ke pasukannya radio? Kemana? Saya nggak bisa jawab itu. Sampai sekarang saya nyari ya orang. Allah janji kita punya jodoh masing-masing. Kok sampai mati nggak ada jodohnya? Wa khalaqnakum azwaja, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa, di bagian malam kita sebagai pakaian, di bagian siang kita untuk mencari kehidupan. Malam buat istirahat, siang untuk kerja. Ini janji Allah, ini firman Allah. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, untuk cari kebutuhan kita, kehidupan, nyari makan. Siang, jangan malam. Ada yang nanya, saya shift malam Ustaz. Wajar, namanya lagi kerja sama orang. Ya, yang punya perusahaan tidur malam, siangnya bangun kontrol, punya perusahaan. Kalau nggak punya perusahaan, ya udah shift 3, orang lagi pada tidur dia gawe, dan orang-orang bangun dia baru pulang tidur. Yang celaka udah malam kagak kerja, pagi besok tidur mulu ini. Celaka dia orang. Udah kagak ada shift 3, kagak ada shift 2, tidur aja. Ini bocah yang begini, nih gedenya begini, model kecilnya disuruh tidur main. Supaya tidur nak, main aja nih bocah. Giliran gede suruh main, tidur baik ini bocah. Shift 3, shift 2, kagak ada shift lagi itu. Ya. Cuman kalau yang begadang, silakan begadang. Kalau emang ada wirid, kalau emang ada kebutuhan, ya silakan. Yang lagi shift malam, mungkin di sini ada kali yang udah kerja atau punya teman. Kalau diceng-cengin sama orang, malam mah buat istirahat, lu mah kerja. Malam mah buat tidur, lu mah capek. Kalau ada yang ceng-cengin begitu, hidup lu tuh nggak normal begitu. Makanya lu jangan jadi budak perusahaan. Bilang sama dia, gue juga nggak mau begini. Gue pengen sesuai sama ajaran Islam. Malam jadi tempat istirahat, siang tempat kerja. Gue juga nggak mau. Kalau lu mau gaji gua bakalan ngikutin saran lu.
Lu nggak bisa gaji gua, pakai nyuruh-nyuruh nggak boleh shift 3. Ya Allah. Jangan diceng-cengin, kesian orang mungkin kesian. Udah shift 3 kesian. Diceng-cengin lagi. Kesian. Ya. Kesian orang-orang mungkin. Saya doain biar pada sehat, panjang umur, jaga kesehatan di pabrik. Saya kan nggak pernah kerja PT. Agak tahu yang namanya ada orang katanya tangannya buntung apalah karena kecelakaan kerja. Ya biar pada selamat lah orang-orang yang ngaji di sini mah. Dia tuh kalau lagi kerja megang mesin, wah matanya tuh melek kali. Ya, baca sholawat, baca istighfar, sambil kerja, nggak apa-apa, bagus. Kalau shift 3 jam berapa sih? Lalu kagak tahu. Lalu kagak gawe. Shift 3 jam berapa sih? Jam 10. Sampai jam 7 pagi. Itu yang shift 3 kalau tidur jam berapa? Pagi sampai ente bang. Siang. Tidurnya siang. Bangun siang lagi bangun. Tidurnya pagi. Tidur pagi bangun siang. Udah nggak tidur lagi. Berangkat jam? Itu bapak lulus. Capek ya? Udah ya kerja shift 3 udah lu ngumpulin duit itu PT lu bayarin nanti. Gara-gara shift 3 PT-nya lu bayarin. Aminnya Pak. Punya PT. Lalu Hidayatul Mustafa punya PT Sanyo. Wah. PT Sanyo. Kan ada Sanyo. PT Sanyo. Artinya apa? Itu PT tuh kan niloin Sanyo orang. PT Sanyo. Ya. Dia pada saya kadang kasihan emang. Yalah, daripada punya usaha lah. Ada kerja-kerja. Dan cewek udah lu nyari cowok yang kaya ya. Biar kagak ada sip-sip 3 lagi. Yang ada disipin mulu entar. Yang cewek biar dapat jodoh yang kaya. Agak mau gue sebenarnya kerja-kerja Mas Ustaz, mau pengen kawin aja dapat gaji, mengerbakan dapat gaji. Yang cowok biar pada usaha aja. Contoh Bang Imam. Duduk dapat duit. Duduk dapat duit. Pisang ada yang beli, pisang ada yang beli, punya usaha. Ya, sekolah mah agak penting-penting aman. Gua racunin dulu. Kemarin baru pada ujian, nilai ujian lu kecil, gak usah dipikirin. Biarin, emang udah segitu takdirnya. Sekolah mah agak penting-penting amat. Yang paling penting, lu tetap punya usaha. Lulus sekolah punya jiwa kreativitas itu. Emang ada fotografer di sekolahan pelajarannya? Dagang pisang ada rumusnya di sekolahan? Enggak ada, punya kreativitas, orangnya sukses. Sering saya bilang, punya temen saya pinter-pinter dulu ya. Cuman jangan bego-bego amat ya. Jadi orang bego kagak enak. Bener, pinter harus pinter. Masalah nilai mah udah urusan dia, nggak usah kecil hati. Karena engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya terpaut dengan nilai. Ada nilai-nilai yang lebih penting, jiwa kreativitasmu itu yang harus biasa. Waktunya belajar, jangan habis pulang sekolah belajar. Paris main belajar, Paris ngaji belajar. Lulus jadi marbot. Pakai belajar 6 jam sehari. Menggosakin gayung sama Udin.
Udah belajar sejam selesai. Terus lama-lama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina alaihim. Pas sejam. Belajar masih sejam. Enggak usah lama-lama. Pinter kagak lu udah pada asem mulut lu. Yang cewek itu begini aja udah capek. Ngomong udah kagak konsentrasi yang dengerin. Ntar kita lanjutin masih di surat An-Naba. Yang cewek pengen bawa Al-Quran silakan dibawa. Kalau emang pengen dikumpulin, kumpulin aja. Nanti santri kumpulin, jangan kemana-mana yang itu Al-Quran. Gak usah dinama-namain. Ngambil ribet, nyari nama soalnya dibagi. Kalau nggak dinamain kan enak, udah kasih aja. Ya, jadi nama-namain. Yang udah dinamain coret lagi, jangan nggak ada namanya. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita kirimkan surat Al-Fatihah khusus kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, ampunkan dosa kita, lancarkan hajat-hajat kita, kabulkan seluruh apa yang kita inginkan, seluruh cita-cita yang kita inginkan mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan kita yang dalam keadaan susah diangkat kesusahannya, yang lagi dalam keadaan sempit diangkat kesempitannya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang lagi sempit rezeki dibanyakin rezekinya, yang lagi susah hidup disenangin hidupnya, yang lagi sumpah hati digembirakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ghafiran wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Suratan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira anta waliyyuna wa mawlana fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma farrij ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa tijaratan lan tabur wa shifaa'an min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna ya tarafna wa annana asrafna lalla wa asrafna fatub alaina tawbatan sir li kulli hawma. واستر لنا الأقرات وآمن الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة.